Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Nur Farida Musfiroh dari Gugus E, kelas FM21C, Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di video kali ini saya akan memfollow up materi yang sudah saya dapatkan dari acara inaugurasi, Forsis, dan LDKMF. Materi pertama ke ISMA Farsian. ISMA Farsi yaitu Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Seluruh Indonesia adalah organisasi mahasiswa yang terbentuk konfederasi, terdiri dari lembaga-lembaga kemahasiswaan dari institusi farmasi di Indonesia, dan merupakan organisasi intra-universitas yang berbasis keprofesian. Tujuan dari ISMA Farsi untuk menyatukan opini dan ajang silaturahmi mahasiswa farmasi. ISMA Farsi didirikan pada tanggal 22 Desember 1955 di Yogyakarta. Dibentuk oleh dua perguruan tinggi yang mempunyai jurusan farmasi, yakni UGM dan ITB. Keduanya memiliki masalah yang sama dan sepakat mendirikan Mafarsi. Lalu terpilihlah dua mahasiswa dari UGM dan ITB sebagai ketua, yaitu Purnomo Sigi dan Midian Sirait. Pembagian wilayah ISMA Farsi dibagi beberapa daerah yang dipimpin oleh Korwil atau Koordinator Wilayah. Ada 8 wilayah ISMA Farsi, yaitu Sumatera 1, Sumatera 2, Jabodelata, Priangan, Joglosepur, Batara Jatim, Kalimantan, dan Indonesia Timur. Event-event ISMA Farsi. Yang pertama, event nasional ISMA Farsi. Yang kedua, event wilayah ISMA Farsi. Yang ketiga, jenjang pengkaderan ISMA Farsi. Materi kedua, kepemimpinan dan manajemen organisasi. Kepemimpinan merupakan suatu kekuatan yang memegang peranan penting ke dalam keberhasilan organisasi manapun. Tanpa hadirnya kepemimpinan yang efektif, organisasi manapun akan kesulitan untuk bekerja secara efisien. Yang dimana dalam kepemimpinan terdapat seorang pemimpin yang akan menghandle jalannya kepemimpinan tersebut. Kepemimpinan dapat mengendalikan semua anggota tim agar melangkah ke arah dan tujuan yang sama. Teori kepemimpinan yaitu teori karakter, teori perilaku, dan teori kepemimpinan situasional. Jenis-jenis kepemimpinan yaitu koersif, otoritatif, afiliatif, demokratis, pace-setting, dan coaching. Fungsi kepemimpinan yaitu fungsi perencanaan, fungsi memandang ke depan, fungsi pengembangan loyalitas, fungsi pengawasan, fungsi mengambil keputusan, dan fungsi memberi motivasi. Manajemen organisasi. Manajemen yaitu pemrograman, cara, ataupun perencanaan terhadap sesuatu. Organisasi yaitu suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu. Manajemen organisasi yaitu suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuannya. Fungsi manajemen organisasi yaitu planning, lead, controlling, organizing, motivation, staffing, dan time management. Tujuan manajemen organisasi. Yang pertama, membentuk koordinasi yang baik. Yang kedua, menetapkan kinerja efektif. Yang ketiga, membuat lingkungan yang nyaman. Materi ketiga, pengembangan potensi mahasiswa. Mahasiswa yaitu terpelajar. Mahasiswa merupakan orang yang memiliki tingkatan pendidikan paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Dengan demikian, siapapun yang menyandang status ini memiliki moral yang baik. Selain memiliki moral yang baik, seorang mahasiswa pun memiliki tingkat intelektual yang baik. Farmasi berasal dari kata farmakon, merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. Ruang lingkup farmasi yaitu bidang industri, bidang klinis, bidang pemerintahan, bidang pengawasan obat dan makanan, bidang akademik, dan bidang komunitas. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian
yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian yaitu tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas ahli madya, tenaga menengah, dan sarjana mahasiswa. Apoteker yaitu sarjana farmasi yang telah lulus profesi apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan. Potensi yaitu sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin dikembangkan. Potensi tidak akan terlihat kalau tidak pernah diasah. Perlombaan ilmiah di ISMA Farsi yaitu formulasi, poster ilmiah, compounding event, patient counseling event, clinical skill event, debat kefarmasian, dan esai. Materi keempat, metode persidangan. Persidangan merupakan salah satu sarana musyawarah dalam rangka mengambil keputusan dengan menggunakan aturan-aturan yang jelas serta dikelola dengan manajemen yang baik. Jenis persidangan, yang pertama, awal sidang paripurna atau pleno, yang kedua, sidang paripurna, yang ketiga, sidang komisi. Istilah dalam persidangan yaitu pending, skorsing, lobbying, voting, quorum, opsi, walkout, interupsi, dan PK. Langkah mengambil keputusan, yang pertama, musyawarah mufakat, yang kedua, lobby, yang ketiga, voting, yang keempat, peserta sidang mengangkat official card saat voting. Aturan ketuk palu. 1 kali ketukan, menerima dan menyerahkan pimpinan sidang, mengesahkan keputusan atau kesepakatan peserta sidang poin per poin atau keputusan sementara, mencabut kembali atau membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru atau PK. 2 kali ketukan, menghentikan sidang sementara atau waktu yang cukup lama, misalnya lobbying atau skorsing. 3 kali ketukan, membuka atau menutup sidang atau acara resmi, mengesahkan keputusan final atau hasil akhir sidang. Lebih dari 3 ketukan, menenangkan peserta sidang apabila forum sidang sedang tidak terkendali. Materi kelima, Teen Start Farmasis. Tugas dan fungsi seorang farmasis menjadi sarana pekerjaan kefarmasian, membuat dan memperbaharui start operasional prosedur, dan sebagai distributor yang profesional. Keutamaan seorang farmasis dibandingkan profesi kesehatan lainnya adalah hanya seorang farmasis yang mengetahui seluk-beluk obat. Farmasis mempelajari ilmu secara menyeluruh, dan farmasis memiliki peluang lapangan kerja yang sangat luas. Perkembangan yang sangat pesat hingga saat ini, mulai dari masa tradisional, masa klinis, masa patient-oriented, hingga masa pharmaceutical care. 7 Start of Pharmacies adalah istilah yang diungkapkan World Health Organization atau WHO untuk menggambarkan peran seorang farmasis atau apoteker dalam pelayanan kesehatan yang seiring waktu bertambah menjadi 9 Start of Pharmacies. Dicetuskan oleh World Health Organization atau WHO pada tanggal 7 Maret 2014. Teen Start Pharmacies yaitu caregiver, decision, communicator, manager, leader, lifelong learner, teacher, researcher, entrepreneur, dan agent of positive change. Materi ke-6, SEP dan IPSF. IPSF yaitu International Pharmaceutical Student Federation, adalah organisasi advokasi internasional terkemuka untuk mahasiswa farmasi, mempromosikan peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyediaan informasi, pendidikan, jaringan, dan berbagai publikasi dan inisiatif profesional. IPSF adalah organisasi kemahasiswaan internasional pertama di dunia. Dibentuk di London tahun 1949 yang terdiri dari 8 negara. IPSF membawahi 350.000 lebih mahasiswa dan sarjana farmasi di 88 negara. Kesekretariatnya berada di The Hague,
Belanda tergabung dengan kantor FIP. SEP yaitu Student Exchange Program. Program kerja terbesar dari IPSF yang telah diikuti oleh lebih dari 1.000 mahasiswa dari 65 negara di seluruh dunia. Pelaksanaan SEP dilakukan 2 periode yaitu Winter, November sampai dengan Maret, dan Summer, Juni sampai dengan September. Pelaksanaan SEP yaitu Industri, Research, Hospital, Community. Persyaratan, lulus LK1, minimal menjalani perkuliahan di semester 5, melengkapi berkas, bisa berbahasa Inggris, dan memiliki paspor, memiliki keterampilan pada bidang yang dipilih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.